Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajib Al-Murtadha, NIM 20202159 dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas Al-Quran Hadis angkatan 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arisman, MPDI, dengan mengangkat tema yang pertama yaitu hakikat ikhlas dan yang kedua yaitu syirik ma'al musyahadah. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu hakikat ikhlas. Ketika kita berbicara tentang keikhlasan, maka keikhlasan itu termasuk salah satu pokok daripada pokok-pokok agama Islam. Bahkan ia merupakan poros dan sendi agama Islam itu sendiri. Karena agama ini dibangun di atas dasar realisasi ibadah yang merupakan tujuan daripada penciptaan manusia. Sementara hakikat ibadah itu sendiri adalah tidak akan ada kecuali diiringi atau disertai dengan keikhlasan. Kemudian keikhlasan dalam beribadah itu bisa kita analogikan sebagai atau ibarat ruh dan jasad. Ketika jasad itu tidak memiliki ruh, maka ia hanya sekedar bangkai yang tidak memiliki nilai. Begitupun dengan amal soleh yang jika dia tidak disertai dengan keikhlasan, maka amal soleh itu hampa, sia-sia, tidak akan ada nilainya sama sekali. Walaupun mungkin ia dilihat baik, dilihat bagus di mata manusia, tapi tidak di mata Allah. Kemudian untuk dalil ataupun ayat-ayat Al-Quran ataupun Sunnah banyak sekali yang menjelaskan tentang keikhlasan. Saya mengambil salah satu di dalam Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah aku perintahkan kepadamu manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Mukhlishina lahuddin hunafa. Beribadah dengan sungguh-sungguh keikhlasan, kemurnian hati, ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya yang lurus. Nah, kita juga mengutip apa yang pernah dituliskan oleh Imam Abdullah bin Daifillah Ar-Rahili dalam kitabnya Thariqu ilal Ikhlas wa al-Fiqhu fid Din. Beliau mencantumkan di dalam kitabnya halaman ke-13, wa haqiqatul ikhlas sidqun fin niyah wal qaul wal amal fima yata'allaqu bi huquqillahi ta'ala wa bi huquqil makhluqin wa fima yata'allaqu bi huquqil makhluqin. Artinya ikhlas yang sebenarnya adalah ketika niat yang tulus sejalan dengan ucapan dan perbuatan, baik amal yang kaitannya dengan relasi horizontal hablum minallah maupun vertikal hablum minan nas. Nah, dari apa yang dikatakan oleh Imam Abdullah ini dapat disimpulkan bahwasanya ikhlas sangat erat hubungannya dengan hati. Hati yang sedang dalam titik fokus untuk beribadah kepada Allah semata, murni, hanya mencari perhatian Tuhan saja, tidak mencari perhatian yang lain. Maka ketika kita berbicara ikhlas, maka ada tiga hal yang harus kita perhatikan daripada ikhlas itu sendiri. Ada ikhlas, kemudian juga ada niat, dan juga ada hati. Nah, sebelum daripada sampai ke hati, ada niat yang perlu kita perhatikan. Maka ketika kita berbicara tentang niat, saya mengambil apa yang telah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini terdapat pada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang pertama tentang niat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan perbuatan itu tergantung daripada niat, kata Rasulullah. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niatnya itu untuk menuju Allah dan Rasulnya, maka itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niatnya itu hanya untuk dunia dan seisinya, maka ujung daripada amalnya itu hanya dapat dunia saja, tidak dengan akhirat.
Ada lagi perkataan dari Al-Hafiz Ibnu Rajab rahimahullah berkata mengenai hadis tadi, makna daripada al-a'malu binniyat adalah amalan itu menjadi baik atau buruk, diterima atau ditolak, mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan pahala itu tergantung daripada niat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang hukum syar'i, yaitu baik buruknya suatu amalan itu tergantung daripada baik dan buruknya niat. Maka niat ini sangat penting untuk kita perhatikan sebelum kita mencapai kepada keikhlasan. Karena sebelum sampai kepada keikhlasan kita harus melihat pertama niat kita. Sebelum kepada keikhlasan kita harus melihat niat kita, kemudian hati kita. Ketika itu sudah selaras dengan dari niat dan hati lillahi ta'ala, maka disitulah sampai sebuah keikhlasan. Ketika keikhlasan itu telah kita dapati, maka insya Allah Allah akan memberikan ganjaran yang baik untuk kita. Maka closing statement daripada hakikat ikhlas ini saya mengambil daripada apa yang pernah disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya yaitu Madarus Salikin. Beliau mengatakan, ikhlas adalah kamu yang tidak menuntut atau mencari seseorang untuk menyaksikan amalanmu selain Allah, dan tidak juga menuntut atau mencari seseorang yang memberikan pahala, ganjaran ataupun pujian atas amalanmu selain hanya Allah sahaja. Baiklah, lanjut kepada materi kedua yaitu syirik. Secara bahasa, syirik berasal dari kata bahasa Arab yaitu asyirku yang artinya ta'addul al-alihati, kemusyrikan. Yang kedua yaitu al-musyariku atau sekutu, peserta, ataupun juga bisa disebut an-nashibu, bagian, dan ada juga yang menyebutkan asyarikatu wasyarikatu, persekutuan perseseorangan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan atau etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain seakan-akan ada maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah itu disebut dengan orang musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak diampuni, seperti yang mungkin konteks di sini lebih kepada dosa syirik besar ya. Itu tidak dapat diampuni kecuali dia benar-benar bertobat dan Allah mengampuninya. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 48 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Maka teman-teman, syirik ini adalah perbuatan yang dosa besar yang patut dan harus dan wajib kita hindari. Kemudian selanjutnya macam-macam syirik. Syirik sendiri itu dibagi menjadi dua macam, yaitu ada syirik akbar, syirik besar atau juga biasa disebut dengan syirik jali atau syirik nyata, dan yang kedua yaitu ada syirkul al-asghar atau bisa syirkul kecil atau juga disebut dengan syirik khafi, syirik samar-samar. Nah, syirik akbar sendiri ataupun syirik jali sendiri itu yaitu syirik dalam bidang keyakinan, yaitu meyakini adanya Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam ketuhanan. Kemudian yang kedua yaitu syirik al-asghar atau syirik kecil yang bisa disebut juga dengan syirik khafi, yaitu menyekutukan Allah dengan tujuan beribadah atau beramal kebaikan yang tujuannya untuk memperoleh contohnya pujian dari orang lain. Padahal tujuan beribadah dan beramal kebaikan itu harusnya hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaitkan syirik asghar ini dengan materi yang pertama tentang keikhlasan, maka ini sangat berkaitan. Ketika kita beramal, kemudian kita berniat ikhlas karena Allah, maka itu menjadi sebuah amalan untuk kita. Tapi ketika kita beramal, kemudian amal itu kita niatkan hanya untuk dilihat orang, hanya untuk mendapatkan pujian orang, hanya untuk menambah follower dan lain sebagainya, maka itu nanti masuknya kepada syirik asghar. Maka ini yang harus kita waspadai, karena syirik asghar ini samar-samar, disebuti juga asyirku khafi, syirik yang samar-samar, hampir kita tidak menyadarinya. Maka teman-teman harus pandai dalam mengontrol diri, memperbaiki diri. Makanya dulu saya dinasihatin oleh kiai-kiai saya terdahulu sering mengatakan, ketika setiap datang lagi ke pondok, beliau mengatakan tajdidun niyah, perbaiki niyah. Maka teman saya pernah menasihati saya, tajdidun niyah itu tidak cukup hanya sekali dua kali, setahun sekali, sebulan sekali, tapi
perlu untuk melakukan tajdidun dunia di setiap pagi, setiap hari bahkan. Itu untuk memperbaiki niat kita. Nah, kedua macam syirik tersebut hukumnya haram, jelas, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya kecuali dengan bertobat sebelum meninggal, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya tadi, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni segala dosa selain daripada syirik itu. Dan barang siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukannya Allah, maka sesungguhnya telah berbuat dosa yang besar. Kesimpulannya, daripada hakikat ikhlas dan syirik ini perlu menjadi perhatian khusus bagi kita, karena ini adalah hal yang sering kita temukan di keseharian kita ya, tentang keikhlasan, tentang syirik, terutama syirik asghar. Kalau syirik besar mungkin teman-teman bisa membedakan, bisa mengerti dan mungkin menjauhi. Tapi untuk syirik asghar ini susah untuk dipahami, yang karena yang tahu hanyalah kita dengan Allah. Semuanya kembali kepada niat. Maka ketika kita beramal itu hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia ikhlas dan diterima dengan Allah, diterima pahalanya. Yang kedua, itu tidak ikhlas ataupun mungkin bisa dibilang tidak ikhlas, atau hanya ingin dilihat orang, yang kemudian itu jatuhnya kepada syirik asghar dan itu menjadi dosa untuk kita. Maka perlu kita perhatikan lagi, tajdidun dunia. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan pencerahan, bisa memberikan masukan. Usikum wa nafsi, saya menasihati diri saya sendiri, kemudian juga teman-teman. Semoga di bulan Ramadan ini kita selalu diberkahi, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan dalam beramal, kemudian diampuni seluruh dosa-dosanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.